kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tinggi muka air banjir Demak mulai turun. Sebagian warga korban banjir yang mengungsi mulai mengeluh sakit. Puluhan siswa SMK di Gemolong, Sragen mengalami keracunan massal akibat makanan saat kegiatan pengajian di sekolah. Temukan surat suara yang diberikan KPPS telah tercoblos pasangan capres-cawapres tertentu. Seorang pemilih protes dan merobek surat suara tersebut. Diguyur hujan deras, 2 wilayah kawasan Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang Selasa lalu kebanjiran. Banjir sempat melumpuhkan arus lalu lintas. Hujan deras yang mengguyur wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang Selasa lalu menyebabkan banjir yang mengenangi Jalan Kaligarang, Ungaran Barat, dan Jalan MT Haryono, Ungaran Timur. Aliran sungai Kaligarang meluap sehingga sepeda motor siswa sekolah MTS NU nyaris hanyut karena ketinggian air mencapai setengah meter. Hampir setengah meter lebih nggak ada segini. Makanya tadi banyak motor-motor yang mogok tadi pas yang maksa lewat. Tadi diarahkan ke belakang sekolah sini, baru bisa. Ini juga ada bisa. Ketinggian hingga berapa, Mas? Hah? Ketinggian Kurang lebih 75 cm. Selain hujan deras, faktor lain penyebab banjir adalah sedimentasi di sungai yang sudah terlalu tinggi. Meski banjir hanya berlangsung sekitar 1 jam, namun luapan air sungai yang mengenangi jalan mengganggu aktivitas warga sekitar. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Meski ketinggian banjir mulai surut, Jalan Pantura Demak menuju Semarang hingga Kamis pagi masih terendam. Jalur Pantura ini masih ditutup karena digunakan warga sebagai lokasi pengungsian. Sebagian pengungsi pun mulai terserang sejumlah penyakit. Hari ke-8 banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan di Demak, Jalan Pantura Demak menuju Semarang masih terendam banjir. Ketinggian banjir di Jalan Pantura 20 hingga 30 cm turun dibandingkan sebelumnya 1 hingga 2 meter. Salah satu supir truk mengatakan sudah terjebak banjir di Pantura Demak sejak Kamis pekan lalu. Ia berangkat dari Surabaya, Jawa Timur menuju Bogor, Jawa Barat untuk mengantar paket. Dengan mulai surutnya banjir, kendaraan yang terjebak sudah bisa dievakuasi. Saya dari hari Kamis terjebak di sini sampai sekarang belum bisa keluar. Udah berapa hari itu, Mas? 8 hari sama sekarang. Perjalanan mau kemana? Dari mana mau kemana, Mas? Dari Surabaya mau ke Bandung. Kirim apa itu? Paket. Oh, untuk pada waktu itu gimana, Mas, ceritanya bisa terjebak banjir? Jadi ceritanya itu posisi macet di sini, belum ada air. Pas begitu macet total, tiba-tiba air datang. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nyelamatin diri kita sendiri aja. Nggak mikirin yang lain. Nggak mikirin barang, nggak mikirin mobil. Menurut relawan BPBD Kudus, banjir mulai berangsur surut sejak 3 hari lalu. Ketinggian banjir bervariasi. Untuk Jalan Pantura saat ini ketinggian banjir 30 hingga 40 cm. Sementara di rumah-rumah warga ketinggian banjir masih mencapai 1 meter lebih. Meski banjir berangsur surut, lalu lintas Jalan Pantura Demak hingga Kamis pagi masih ditutup karena di beberapa titik masih ada warga yang menggunakan jalan sebagai tempat pengungsian. Genangan itu yang tertinggi paling berapa ya, 40 cm lah. Tapi masih beresiko untuk motor? Ya, risiko kalau untuk motor. Kalau permukiman sendiri sampai sejauh ini bagaimana, Mas? Kalau pemukiman masih ada lah, 50 cm sampai 80 cm. Apalagi sawah. Lebih dari sepekan tidur beralaskan tikar di pengungsian, warga Karanganyar korban banjir mulai merasakan sakit seperti pegal-pegal, batuk, dan pilek. Mereka kemudian memeriksakan kondisi kesehatannya di posko kesehatan yang telah disediakan pemerintah Kabupaten Demak. Jalan terus nganu, Mas, pegel kabeh. Yang dirasakan sakit maksudnya pusing, batuk atau gatal-gatal? Iya ini, batuk, pilek, pusing.
Menurut petugas kesehatan di posko, warga yang datang sebagian besar mengalami gatal-gatal, diare, dan demam lantaran terlalu lama tinggal di pengungsian dan keluar masuk area banjir. Petugas biasanya memberikan obat-obatan untuk 3 hari dan jika masih merasakan sakit, diminta memeriksakan kembali di posko kesehatan. Dalam sehari, warga yang memeriksakan kesehatannya bisa mencapai 80 orang. Terjangkit seperti gatal-gatal, diare, terutama biasanya ini mulai batuk pilek itu, jadi terkadang dia juga mengeluh pusing. Data BPBD Demak, banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan masih merendam 39 desa di 7 kecamatan. 85.000 orang terdampak, 22.000 jiwa terpaksa mengungsi di 60 titik pengungsian yang tersebar di Demak dan Kudus. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Memasuki sepekan bencana banjir Demak, ribuan pengungsi masih bertahan di tempat pengungsian. Pemkab Demak memperkirakan butuh waktu 50 hari untuk bisa menyedot air banjir yang menenggelamkan ribuan rumah dan lahan pertanian warga. Tempat pengungsian yang disiapkan pemerintah penuh, ribuan warga dari 10 desa yang menjadi korban banjir bandang sejak sepekan lalu di Kecamatan Karanganyar, Demak, memilih mengungsi secara mandiri di sepanjang jalan Pantura Demak Kudus hingga di atas jembatan Tanggul Angin. Seperti salah seorang pengungsi warga Duku Cangkring yang memilih memanfaatkan truk miliknya untuk membuat pengungsian mandiri bersama keluarga. Namun ia mengeluh pasokan bantuan makanan dari BPBD yang kurang lancar. Ya makan terlambat, kalau pagi nggak ada, kalau siang ada, sore banyak, tapi pagi-pagi nggak ada. Ini 5 hari tidur di truk ini Pak? Iya, 5 hari. Bantuan kurang ya Pak ya? Kurang, tapi ya alhamdulillah anak-anak teman-teman ngasih. Bupati Demak tetap mengimbau warga korban banjir untuk bisa mengungsi ke tempat pengungsian yang telah disediakan. Namun ia mengakui kondisi tempat pengungsian resmi saat ini sudah penuh dan pihaknya kesulitan menemukan tempat baru untuk pengungsian. Jadi kami harapkan kepada warga untuk mengungsi di pusat pengungsian biar terkoordinasi lebih baik dan kita dalam pendistribusian atau mencukupi kebutuhan dasar dari para pengungsi ini lebih mudah. Ini kan jumlah pengungsian kan sudah penuh Bu. Terus apa mungkin ada penambahan pengungsian lagi Bu yang akan dilakukan Bu? Ya, kita ini mencoba mencari tempat-tempat yang luas. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia yang meninjau lokasi pengungsian di gedung IPHI Kecamatan Gajah menilai warga Demak korban banjir membutuhkan bantuan jangka panjang sebab tidak hanya rumah mereka yang terendam, tapi juga seluruh hasil panen padi mereka rusak disapu banjir. Bencana ini ternyata cukup ekstrim. Di samping menenggelamkan banyak rumah, tapi juga sawahnya. Bahkan gabah-gabah yang disimpan di rumah juga banyak yang terkena dampak busuk di rumah, sehingga ini kerugiannya cukup besar. Basnas akan mencoba untuk membantu semaksimal mungkin. Apakah nanti melalui Basnas dengan seluruh jaringannya, mulai dari sekarang sampai dengan nanti mereka selesai bencana ini. Menurut pemerintah Kabupaten Demak, butuh waktu paling tidak 50 hari untuk dapat menyedot air banjir yang menenggelamkan ribuan rumah dan sawah di 3 kecamatan di Kabupaten Demak. Hingga Senin pagi, 20.700 jiwa korban banjir masih mengungsi di 49 lokasi pengungsian di Demak dan 10 lokasi pengungsian di Kudus. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Puluhan siswa SMK di Gemolong, Sragen mengalami keracunan massal. Diduga para siswa itu keracunan usai menyantap arem-arem saat acara pengajian sekolah. Di tengah berlangsungnya acara pengajian di sekolah, sejumlah siswa SMK swasta di Gemolong, Sragen tiba-tiba saja lemas dan pingsan. Mereka dibawa ke rumah sakit dan puskesmas Gemolong.
Diduga seluruh siswa ini keracunan makanan. Salah satu siswa merasakan mual dan pusing-pusing usai menyantap arem-arem yang disajikan dalam pengajian di sekolah. Ada acara pengajian memperingati Isra Mi'raj. Nah, terus semua peserta itu dikasih snack. Nah, dalamnya itu ada arem-arem. Terus pada makan kan. Terus setelah beberapa waktu setelah selesai pengajian pada mengeluh pusing sama muntah gitu. Terus langsung pada lari ke kamar mandi, sama ada yang langsung muntah di depan kelas juga banyak. Dinas Kesehatan Sragen mengecek kondisi siswa yang diduga keracunan. Dari data terakhir ada 59 siswa yang keracunan. Petugas Puskesmas Gemolong juga mengambil sampel dari makanan ringan yang dibagikan untuk dicek ke laboratorium di Semarang. Mengambil sampel baik itu makanan, dari snack tadi juga minuman, dan kita surveillance atau penyelidikan epidemiologinya ke penjamah makanan yang menyediakan makanan itu untuk mengambil sampel makanan, juga sampel air yang digunakan untuk memasak. Nanti kita periksa, kirim ke Labkesda Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa kadar bakteri yang bisa menyebabkan infeksi atau curiga keracunan pada kejadian ini. Usai dirawat, 25 siswa bisa menjalani rawat jalan, sementara sisanya masih dirawat di rumah sakit swasta dan Puskesmas Gemolong. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.